Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan melandasinya dengan firman Tuhan. Karena itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau telah membangunkan kami dalam peristirahatan kami pada malam hari ini, dan kami menyambut pagi ini dengan penuh sukacita. Melandasinya ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu lewat renungan harian Toraja pada hari ini. Karena itu ya Bapa, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu boleh kami baca dan renungkan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan renungkan terambil dari 2 Samuel 2 ayat 1 sampai 7. Bunyi firman Tuhan, Daud menjadi raja atas Yehuda. Beberapa waktu kemudian, Daud meminta petunjuk kepada Tuhan. Haruskah aku pergi ke salah satu kota Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku harus pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Lalu Daud pergi ke sana, juga kedua istrinya, Abinoam, perempuan Israel, dan Abigail, janda Nabal, orang Karmel. Daud membawa orang-orang yang menyertai dia, masing-masing dengan keluarganya. Mereka menetap di kota-kota Hebron. Lalu orang-orang Yehuda datang dan mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Kemudian diberitahukanlah kepada Daud demikian, orang-orang Yabes Gilead telah menguburkan Saul. Daud lalu mengirim utusan kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanmu Saul dengan menguburkannya. Sekarang kiranya Tuhan menunjukkan kasih-Nya dan setianya kepadamu. Aku pun akan melakukan kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal itu. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah kesatria. Memang tuamu Saul sudah meninggal, tetapi aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Amin. Firman Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini mengandalkan petunjuk Tuhan. Usat Tuan Pak Patunduan Napuang. Sepenggal kata bijak mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Artinya, jika hendak pergi ke suatu tempat yang belum diketahui, maka kita membutuhkan petunjuk. Menjalani kondisi itu, sebaiknya kita bertanya kepada orang yang tahu dengan pasti arah jalan menuju tempat tersebut. Itu dilakukan agar jalan yang dilalui tepat dan akhirnya tidak tersesat. Setelah kematian Saul, Daud tidak serta-merta menggantikan posisinya. Sebenarnya Daud sendiri tidak tahu apa yang akan dilakukan dan kemana arah yang harus dijalani. Karena itulah
dia bertanya kepada Allah. Jawaban Allah atas pertanyaannya adalah perintah. Pergilah. Dengan petunjuk-petunjuk yang jelas, Daud melakukan seperti yang Allah perintahkan kepadanya. Sikapnya menunjukkan sebuah kebergantungan yang sungguh dan sebuah hubungan yang intim dengan Allah. Kebergantungan dan keintiman itu membuatnya mengandalkan Allah dalam segala hal. Saat kita merasa kehilangan arah hidup dan bingung dengan banyak pertanyaan karena berbagai masalah, apa yang kita lakukan? Sikap Daud di atas menjadi teladan bagi kita untuk hidup mengandalkan petunjuk dari Tuhan dan hidup sesuai rencananya. Bagaimana kita dapat mengetahui petunjuk dari Tuhan? Tentu melalui firman Tuhan, pengenalan yang benar kepada Yesus, dan karya Roh Kudus dalam pikiran dan hati kita. Terkadang petunjuk darinya sulit dipahami atau justru tidak sesuai dengan harapan kita. Kendati demikian, kita mesti menyadari bahwa Dia selalu memberikan alur hidup yang akan membuat kita semakin mengenalnya. Dengan begitu, kita akan belajar memahami kehendaknya. Ikutilah petunjuknya, maka kita akan tiba pada kebaikan dan kedamaian. Amin. Mari kita kembali mendudukkan kepala kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di surga. Oleh karena kasih-Mu, kami boleh diberi kesempatan untuk membaca merenungkan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan menguatkan kami menjalani hari yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Bapa dalam surga, Engkau memberkati kami Bapa, sidang jemaat-Mu di dalam menjalani hari-hari ini, di dalam segala tugas-tugas dan aktivitas kami. Engkau memberkati kami ya Bapa, di dalam mengangkat pelayanan kepadamu. Engkau berkati Bapak Pendeta, majelis gereja, dan semua jemaat Tuhan di dalam mengangkat pelayanan kepadamu ya Bapa. Terlebih khusus dalam mempersiapkan perayaan Natal, baik itu panitia yang sudah terbentuk maupun sidang jemaat Tuhan yang akan merayakan perayaan Natal bersama-sama pada tanggal 25 nanti. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pembangunan gereja Tuhan yang sementara berlangsung. Engkau selalu memberi petunjuk kepada kami ya Bapa. Berkati para tukang dan jemaat Tuhan yang selalu mengambil bagian di dalamnya. Bapa dalam surga, ini doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian kita edisi Kamis 28 November 2024. Semoga Tuhan tetap memberkati kita di dalam menjalani hari-hari Tuhan yang selalu memimpin dan memberkati kita. Amin.